sukses kan ada titik di mana orang masih terus mau belajar. Di Adikarya bangun di Cisauk ini konsepnya tujuannya untuk mengurangi kemacetan. Konsepnya kita TOD, hunian yang berbasis transportasi massal. Apartemen sudah terkoneksi langsung ke pasar intermoda. Kalau pembeli kita katakan hampir 40% milenial. Tapi keberuntungan itu kan datang buat orang yang terus berusaha, punya passion, punya keinginan, kerjanya pakai hati. Gue mulai dari back office dulu sebenarnya. Pendidikan gue startnya dari SMA. Mau nggak jadi sales properti? Segala sesuatu kalau apa yang lo lakukan nggak pernah sia-sia. Di fitness industry gue jatuhnya memang 8-9 tahun. Gue suka challenge, suka pakai perumpamaan ikan salmon bro. Ikan salmon kan suka lawan arus kan? Betul, lawan arus. Tapi ditangkap ini. Ditangkap beruang. Tapi harganya lebih mahal. Gue harus fight dari pilihan. Pikiran menentukan apa yang akan kita dapat, apa yang kita capai. Gue cuman bilang kita ini tim. Gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi gue punya kemauan. Modal semangat. Kalau lo bagus, lo mulai dari sales, lo tunjukin lo pasti akan step up. 4 bulan lah gue dipromosikan 5 step overcoming concern ya, dimana itu ilmu sales gue dapat dari fitness industry. Listen, agree, overcome, range, jangan berhenti, produktif. Tidak ada satu kuliah atau kampus pun yang menjamin lo lulus kuliah bisa sukses. Keberhasilan kita tuh ditentukan dari diri kita sendiri sama lo di luar. Kalau lo jualan tuh lo lagi mindahin keyakinan lo ke orang lain. Apapun yang lo jual, apapun yang lo tawarkan, lo harus yakin sama project lo bahwa bagus. Pastikan harus menguasai product knowledge, perbanyak relasi. Ketiga, double kerja. Tapi kalau semuanya ini tidak ditunjang sama selling skillnya nggak bagus, komunikasi nggak bagus, itu nggak terjadi penjualan. Halo guys, selamat siang. Kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini kita kedatangan tamu spesial guys dengan Pak Glenn. Nah, Pak Glenn ini kita ingin bicara mengenai konsepnya ya LRT ya di salah satu developer nih di Cisauk BSD. Langsung aja guys dengan Pak Glenn. Halo Pak Glenn, selamat siang. Halo, semangat pagi. Kalau gue selalu pagi. Oh iya, pagi ya, selamat pagi. Semangat pagi Pak Glenn. Nah, Pak Glenn ini kan kita Pak Glenn salah satu yang di Cisauk ya. Itu boleh ceritain Pak mengenai konsepnya, dan saya tertarik juga mengenai karirnya nih. Pak Glenn kan salah satu yang terbaik juga di LRT Cisauk BSD. Iya, makasih nih waktunya. Tapi kalau sebenarnya gue pribadi sih sebenarnya dibilang sukses atau apa masih jauh, tapi masih tetap terus belajar karena sukses kan ada titik di mana orang masih terus mau belajar. Betul. Jadi kembali mungkin kalau untuk LRT Cisauk sendiri konsepnya ini kan sinergi 2 BUMN bro. Jadi antara PT Adikarya sama PT KAI. Jadi punya lahan PT KAI 1,65 hektar, dibangun sama developernya Adikarya. Oh, Adikarya. Jadi Adikarya bangun di Cisauk ini konsepnya tujuannya untuk mengurangi kemacetan. Jadi tepatnya ada di stasiun Cisauk, BSD. Oh iya, berarti kan setahu saya kan LRT ini banyak ya. Saya juga pernah maksudnya punya teman juga di LRT, ada di Bekasi, ada di itu ya. Salah satunya yang di Cisauk ini konsepnya apa sih yang beda Pak? Konsepnya kita memang beda kayak developer lain pada umumnya. Konsepnya kita TOD, TOD itu Transit Oriented Development, di mana hunian yang berbasis transportasi massal. Jadi mungkin kalau boleh dibilang 0 km from station itu salah satu yang menjadi keunggulannya dari LRT. Betul. Berarti saat ini udah jadi intinya Pak? Saat ini kita lagi progres. Progres pembangunan sudah masuk di 28%. Tapi untuk pondasi sudah jadi, saat ini sedang dalam pembangunan untuk sampai ke lantai 2, lantai 3. Berarti ini transitnya pas di LRT-nya ya? Kita disebutnya gini bro, member of LRT. Karena kalau kita kan konsepnya dengan komuter line, kereta. Kalau LRT kan beda. Project kita yang di Jakarta, termasuk yang di Ciracas itu LRT. Gitu. Nah, selain itu, apalagi sih Pak yang ditawarkan selain dekat dari itu, apa keunikan dari konsep rumahnya atau apartemennya, keunikannya apa sih Pak? Jadi gini, Cisauk Point ini memang punya keunggulan ada 4 ya. Yang pertama satu developernya developernya kita plat merah BUMN punya Adikarya.
Nah, Adikarya punya anak perusahaan namanya Adi Komputer Property. Yang bangun juga BUMN juga, Adi Persada Gedung. Masih anak perusahaan dari Adikarya. Terus yang kedua adalah lokasi. Lokasi kita boleh dikatakan lokasi prime. Karena betul-betul di stasiun 0 km. Terus juga aksesnya ke BSD cuma selangkah. Dan konsepnya belum ada di Indonesia nih bro, gue bilang. Kenapa belum ada di Indonesia? Dari apartemen sudah terkoneksi langsung ke pasar intermoda. Cuman jalan kaki aja bro, melalui Skywalk 400 meter. Oh, yang dekat Mall Iron ya, ini nggak jauh ya? Jalan kaki aja 400 meter. Dan yang terakhir, kenapa harus beli Cisauk? Yang keempat, harganya masih Sunrise bro. Oh, harganya masih Sunrise, masih perdana dibanding dengan kompetitor surrounding yang ada. Kita masih boleh dikatakan masih perdana sekali. Gue nggak bilang murah bro, tapi perdana. Tapi itu pembelinya rata-rata kan penonton kita kan milenial nih, 18 sampai 34. Pembelinya saat ini gimana tuh Pak? Kalau pembeli kita dikatakan hampir 40% milenial. Milenial. Jadi 40% milenial, yang lainnya kalau di ini sih rata-rata juga ada investor, ada yang memang sudah properti kedua, ketiga banyak. Tapi 40% milenial, 40%. Nah, ini kan kita juga pengen tahu nih Pak, Bapak salah satu yang terbaik ya di bulan tahun 2011 ya. 2019 ya kalau untuk dia latih ya. 2019 betul. Nah, itu gimana sih Pak bisa mencapai seperti itu? Awalnya gimana Pak? Dari karir dulu ya mungkin ya. Karirnya gimana sih Pak? Kan Bapak ini terbaik. Nah, dari awal kan kalau setahu saya kan bukan di properti ya, backgroundnya fitness industri. Nah, fitness industri dari 13 tahun ya, setahu saya dari 2007 ya. Nah, itu gimana sih Pak, kok bisa di properti sukses sekarang gitu? Karirnya boleh. Jadi sebenarnya sih di properti dibilang sukses juga masih jauh bro, masih belajar. Cuman mungkin ada faktor-faktor keberuntungan yang tadi gue sempat mungkin sounding, tapi keberuntungan itu kan datang buat orang yang terus berusaha, punya passion, terus gue juga punya keinginan, kerjanya pakai hati, nah disitulah keberuntungan datang. Jadi keberuntungan nggak datang memang ngucuk-ngucuk datang begitu aja. Cuman memang awal mula gue itu sebenarnya bergerak bukan di properti, gue mulai dari back office dulu sebenarnya awal. Sebagai back office itu bagian umum lah, general affair. Yang itu ya maksudnya ngurus-ngurusin rumah tangganya perusahaan. Yang namanya listrik, air, telepon, mobil itu bang ngurusin. Di perusahaan yang ini ya, Bulisa Sindoro. Gitu. Iya. Soalnya kan saya juga ini juga tahu nih, saya dulu sempat di Paramount Land juga, yang Bulisa juga. Itu gimana sih bro? Dulu pas 2007 itu mulai berkarirnya kan, setahu saya kan dulu awalnya mulai tanpa ijazah ya, dalam arti masih SMA gitu. Betul banget. Nah itu gimana sih tetap semangat gitu? Jadi gua itu boleh dikatakan pendidikan gue startnya dari SMA bro. Jadi gue cuma mungkin bisa sounding ke para milenial ataupun mungkin teman-teman kita yang punya keluarga dan dari keluarga yang berada bisa kuliah bersyukur, dimaksimalin. Gue sendiri punya ijazahnya SMA. Jadi sebenarnya awal mula gue main basket bro dulunya. Main basket, gue main di sebuah kayak gereja ya bro ya. Di situ gue bikin gereja tuh bagus basketnya. Gue ditawarin kerja karena gue cedera dulu kan, nggak bisa main basket lagi. Karena waktu itu gue harus istirahat kurang lebih setahun. Jadi gue harus istirahat setahun. Gue mutusin karena gue adalah boleh dikatakan dari SMP SMA udah harus nyari duit. Jadi dulu juga udah memang dari keluarga broken home juga ya. Udah dagang bro. Udah dagang. Jadi gue masuk ke back office, ngurusin semua rumah tangga perusahaan 1 tahun, 2 tahun. Gue kayak ngerasa, aduh kayaknya kalau gue di back office, bukan gue mengejudge back office nggak bagus, back office bagus banget. Cuman gue satu sisi waktu itu berpikir bagaimana nih gue buat dapat income yang bisa didapatkan dengan unlimited tanpa dibatasi, yaitu jualan. Ya. Nah di satu sisi, mungkin itu jalan juga bro. Pada saat gue mulai
ada pameran, pameran properti kan gue ngurusin semua tuh bro. Gue ngurusin pameran properti, gue siapin waktu itu di GCC. Nah, sales manajernya mungkin gue masih bersyukur nih sama dia nih sampai sekarang, namanya Pak Joshua, yang bawa gue jadi sales, jadi penjual. Di situ dia ngajak gue ngopi. Glenn, ayo ke belakang kita ngopi. Nah, di belakang dia ngajak gue ngopi, dia nanya gue begini, ini yang membuat gue tuh jadi kayaknya memang harus berubah bro. Dia tanya, Glenn, kamu di back office income kamu setahun bisa dapat nggak Glenn 30 juta? Zaman tahun 2011 ya? 2007 bro. Oh 2007 ya? 2007 waktu itu. Waktu itu gaji gue sendiri 1,2, 1,3 lah, sekitar segitu lah. UMR-nya saat itu? UMR 18 kali ya bro ya, gitu ya. UMR Tangerang ya. Tangerang ya. Di situ gue langsung merasa ya nggak ada apa. Cuman karena gue ada di comfort zone, gue ngerasa akhirnya dia bilang mau nggak jadi sales properti. Saya lihat nih kamu punya bakat atau punya kemampuan untuk menjual. Cuman di satu sisi gue bilang nggak bisa pak, saya ngobrol sama orang aja malu pak. Saya harus jualan pak. Oke, gini deh, ini kartu nama saya. Kalau suatu saat kamu mau dapat income yang unlimited, ya ke properti ya Glenn. Emang waktu itu properti lagi lumayan sih, lagi lumayan. Maksudnya lagi pertumbuhannya ya. Itu diajak kemana itu pak? Itu waktu itu gue diajak ke dia waktu itu masih di Paramount. Oh Paramount. Kantor saya dulu nih, halo. Pak Tantan semua itu juga masih teman awal tuh. Bu Sari, Bu Yanti, siapa lagi tuh kemarin? Sari, terus juga Tantan. Yang sekarang mungkin Pak Iman udah enggak ya? Rata-rata udah enggak. Jadi di Paramount itu ya dulu? Paramount, dulu namanya masih Ambasador Gading Serpong. Dulu namanya masih Ambasador Gading Serpong. Mana tuh? Sekarang udah jadi itu ya? Sekarang berubah jadi Paramount, betul. Terus akhirnya keluar properti. Dari situ gue memutuskan akhirnya karena pengen dapat yang mungkin menurut gue itu, gue akhirnya diajak pada saat itu Pak Joshua udah pindah di punyanya Lipo, Sentul City. Ya udahlah, gue waktu itu masih zaman BBM atau SMS kali ya. Gue SMS dia, Pak. Oke Pak, saya mau Pak jadi sales. Di interview sama dia, gue masuk di Sentul City Menara Sudirman waktu itu. Sudirman. 2008, 2009, tonton itulah. Tonton itu. Ya. Betul. Nah itu berarti kan awalnya di situ, kemudian langsung ke Gold Gym. Jadi ceritanya fitness industri gitu ceritanya tuh juga ini juga, gue sebenarnya dapat ilmu di properti, banyak belajar dunia penjualan di properti. Bagaimana jual 3 miliar, bagaimana jual yang 2 miliar. Cuman karena dulu nggak pakai passion, karena terpaksa bro, nggak dapet feel, nggak jualan. Akhirnya yang di sini ya, yang Sentul ya? Sentul, yang 6 bulan nggak jualan ini? 6 bulan nggak jualan bro. Gaji 1,2, gue pameran ke Cilandak, ke Bintaro, kemana-mana tuh. Bahkan pernah ya jadi motivasi juga mungkin buat teman-teman. Ya hopeless dong akhirnya. Hopeless. Pindah industri akhirnya. Go gym. Gue sampai akhirnya kadang-kadang tuh makan ya beli gorengan sampai bawa nasi dari rumah, beli gorengan karena ya nggak cukup 1,2 buat pameran kemana-mana kan. Akhirnya kemana nih ditawarin lagi ke fitness industry? Akhirnya gue kayaknya waktu itu ngelihat lagi booming itu fitness industry kan. Dan gue ngomong baik-baik waktu itu sama leader gue, sama manajer gue Pak Joshua. Mungkin saya boleh dikatakan give up bro, resign. Boleh dikatakan give up. Cuman prinsip gue gini, segala sesuatu kalau apa yang lo lakukan nggak pernah sia-sia bro. Karena mungkin lo nggak dapat duit, tapi dapat pengalaman dapat cara kerja, banyak belajar dari dia. Barulah gue masuk ke fitness industry. Fitness industry itu awal mulanya gue di Beleza Permata Hijau. Gitu. Itu di Celebrity Fitness bro. Nah ya itu kan setahu saya kan di Celebrity Fitness nih lumayan cukup lama juga ya Pak ya, 2011 sampai 2015
2013 ya? Betul. Nah, itu sudah di 5 cabang ya? Betul. Citraland Central Park, Moy, Kelapa Gading, FX Puri, SMS Serpong, Braga Bandung. Lumayan banyak nih guys. Betul. Nah, itu boleh diceritain Pak pengalamannya gimana sih dan mimpin berapa orang dulu? Ya, memang panjang di 8 tahun ya? Di fitness industri gue jatuhnya memang 8 sampai 9 tahun. Banyak itu kan industri yang beda tuh Pak dari sebelumnya tuh. Beda banget. Beda banget karena pada saat gue masuk ke fitness industri itu gue banyak hal-hal yang gue temukan beda. Karena waktu masuk gue fitness industri, gue kan orang yang suka tantangan bro. Gue tuh paling suka tantangan, sama kayak nanti mungkin gue cerita di project gue di sini. Gue suka challenge. Karena prinsip gue tuh gue suka pakai perumpamaan ikan salmon bro. Ikan salmon kan suka lawan arus kan. Betul, lawan arus. Tapi ditangkap beruang. Tapi harganya lebih mahal bro. Iya benar juga sih. Jadi gue suka pakai prinsip karena kalau lo mau hasil yang berbeda, jangan ngikutin kebanyakan orang. Gitu. Tapi bukan berarti kebanyakan orang yang nggak bagus, bukan. Tapi kebanyakan orang kerja. Tapi kita nggak muncul ya, malah tenggelam juga ya, nggak ini juga ya, nggak kelihatan ya. Betul. Jadi gue akhirnya mutusin waktu itu ya sudah gue berjuang, nggak ada pilihan karena gue waktu itu harus boleh dibilang membiayai keluarga, ya. Gue juga harus gue harus fight, nggak ada pilihan karena kalau gue waktu itu prinsip gue di rumah, gue menyerah makin jatuh kan. Jadi gue masuk. Apa sih Pak yang dilakuin nih? Maksudnya ilmu apa yang didapat dulu sampai sekarang bisa kembali ke properti? Ilmu dari fitness industri itu apa sih Pak? Ilmunya sih banyak sih. Cuman satu kunci yang gue pegang adalah sampai sekarang pikiran menentukan apa yang akan kita dapat, apa yang kita capai. Jadi selama pikiran lo positif, pikiran kita positif, apa yang kita lakukan positif, harusnya pasti resultnya positif. Memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Cuman yang gue lihat perjalanan mungkin masih jauh dari kata sukses, gue masih belajar. Cuman banyak pekerjaan ataupun klub ataupun project yang gue pegang itu berhasil. Banyak. Memang dari yang di atas juga, anugerah dari yang di atas. Cuman ada satu yang gue selalu bilang sama tim gue, sama mungkin teman-teman gue yang kita berjuang sama, gue nggak pernah pakai title itu manager, itu supervisor ataupun itu sales. Gue cuman bilang kita ini tim. Selama kita kerja sama, kita lakukan semua dengan sama-sama, hasilnya juga pasti lebih baik. Sama mungkin ini bro, pakai kacamata kuda aja bro. Iya, pasti ada aja. Haternya ada aja ya. Betul. Karena tantangan itu orang nggak seneng kan kita maju ya. Benar. Nah itu apa sih yang ini maksudnya pas saat di fitness center itu? Jadi teknik strateginya apa sih supaya bisa mencapai itu? Mungkin gue cerita sedikit waktu gue awal mula masuk fitness industri bro. Memang gue awal masuk fitness industri itu awalnya gue satu-satunya yang satu adalah tidak bisa berbahasa Inggris bro. Padahal kalau lo mau masuk fitness industri itu syarat utamanya dulu masuk kategori ya, dulu ya zaman era gue ya, itu dia harus good looking dan kedua juga at least bisa bahasa Inggris. Sedangkan gue waktu itu juga Inggris nggak bisa. Nah itu kan benar. Nah gue interview waktu itu sama orang Amerika. Langsung dari ini betul. Mike Anderson masih mungkin kalau orang fitness industry selalu tahu. Mike Anderson, terus juga banyak orang-orang lama di fitness industry. Gue interview, ya gue ngomong apa adanya aja. Gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi gue punya kemauan. Itu apa sih celebrity fitness sama Gold Gym apa bedanya? Beda bro. Celebrity fitness itu dia brand dari Amerika, Gold Gym juga dari Amerika. Tapi kalau Gold Gym itu foundernya, CEO-nya orang Indonesia. Dulu Pak Francis Wanandi. Oh iya, Gold Gym. Iya, Kombipar. Kalau celebrity fitness gue awal masuk, nah inilah karena gue suka tantangan. Pada saat gue interview, gue ditanya waktu itu mau masuk klub untuk Beleza, Permata Hijau atau Pondok Indah. Nah kalau orang fitness pasti akan pilih orang jualan Pondok Indah bro. Pondok Indah. Wilayah bagus bro. Wilayah bagus ya. Pasti rame lah ya. Rame, jualan masih gampang. Cuman gue waktu itu gue tanya sama bos gue, yang susah jualan di mana? Justru yang cari yang susah. Gue cari yang susah. Kenapa? Menurut gue bukan gue demen nama yang susah, cuman menurut gue gini, kalau lo masuk ke sebuah klub, ibarat main bola, lo masuk ke Real Madrid nggak akan terlalu menonjol. Tapi kalau lo masuk mungkin tim papan bawah, papan tengah, lo akan menonjol. Itu sih prinsip gue bro. Jadi
Di situ gue banyak belajar Tapi yang tantangannya kan lumayan kalau susah itu kan lo harus benar-benar ini ya menonjol banget tuh. Bener. Apa sih yang dilakuin? Gue modal utama mungkin tadi selain positive thinking, modalnya semangat bro. Semangat aja ya. Gue modal semangat mungkin dalam arti gini loh bro. Kalau orang kerjanya dulu orang kerja 8 jam, gue mungkin harus double bro. Dulu orang kerja 8 jam, gue agak lebihin tuh bro. Bisa 16 jam, bisa 15 jam. Masuk dulu celebrity fitness itu kan masuk jam 9 pagi, pulang jam 10 malam. Jadi ada orang yang datang tuh kadang-kadang jam 10. Gue kadang-kadang bisa jam 8, jam 9 gue datang nih. Lebih duluan. Jadi modal selain semangat dan puji Tuhan juga gue di Celebrity Fitness masuk kategori rekor tercepat untuk step up jadi leader. Leader ya, dari usia muda ya. Waktu itu masih 23-an ya, 23, 22. Nah itu kan setahu saya sampai di Bandung nih, bagaimana itu Pak? Nah, itu perjalanan tuh bro. Jadi pada saat gue di Celebrity Fitness bagus, udah mulai bagus, akhirnya gue ditawarin penawaran untuk masuk ke Gold Gym. Gold Gym, Braga Bandung. Betul, masuk ke Gold Gym, ditawarin awal mula di Citraland. Awal mulanya Gold Gym Citraland. Itu Setrapak. Betul. Citraland Grogol bro, benar. Grogol ya, Setrapak ya. Itu juga turun tuh bro sebenarnya gue. Karena sebelumnya di Selfit gue leader, ke Gold Gym gue mulai lagi dari sales. Mulai lagi ya. Emang gue suka tantangan bro. Walaupun waktu itu gue apply gue jadi leader, cuman waktu itu kayak posisi tertingginya di sales dia nantangin gue. Kalau lo bagus, lo mulai dari sales, lo tunjukin lo pasti akan step up. Cuman memang waktu itu posisi di Citraland, sales komisi lebih gede bro memang dibanding leader waktu itu ya. Jadi gue di Citraland hanya kurang lebih 4 bulan lah gue dipromosikan langsung ke pegang di Sumarekon Mall Serpong. Sumarekon Mall Serpong. Itu juga Sumarekon Mall Serpong sama kejadiannya bro. Jadi gue disuruh pilih 3 cabang antara City Love, Sumarekon Mall Serpong atau Grand City Surabaya. Grand City baru buka. Ini kalau dalam dunia fitness industri masih pre-sale. Jualannya masih nyayur bro. Klub baru. Cuman kembali yang gue bilang, gue tuh suka kayak lawan arus dalam arti gue suka tantangan. Nah karena gue pernah kerja di Paramount di Gading Serpong, gue tahu potensi orang Gading Serpong. Nah pada saat SMS ada 2 orang yang dipromot nih. Dia cuma bilang sama gue, jangan ambil SMS bro. Kenapa? Jangan ambil Sumarekon. Sepi. Terus juga nggak bagus. Kalau mau mendingan City Love Sudirman. Cuman gue suka tantangan, gue ambil. Dulu juga ya syukur juga SMS itu mulai start dari klub yang mungkin tidak dipandang, dari klub papan tengah lah kalau di bola, naik terus jadi nomor 1. Dan di situ juga gue bersyukur 2011, 2012 sampai 2013 jadi GM terbaik. Tapi mulai dari sales sama dari bawah. Tapi kan beda ya Pak, industrinya ini kan apa ya? Kalau fitness itu kan caranya gimana itu Pak? Kan beda. Kita jualan juga atau gimana? Sama sih sebenarnya gini. Kalau gue prinsipnya kalau lo jualan, jual apapun sebenarnya sama. Sama aja ya. Sama aja. Cuma bedanya produk aja bro. Bedanya produk. Tetap menjaring konsumen ya. Betul. Karena ya mungkin di dunia sales gue selalu pakai. Mungkin ya gue baru sharing di sini ini ada namanya 5 step overcoming concern ya, dimana itu ilmu sales gue dapat dari fitness industry. Mungkin bisa gue share. Yang pertama itu adalah namanya listen. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, kita harus dengerin dia. Jangan pernah customer lagi ngomong apa kita potong. Yang kedua, kita harus agree. Apapun yang dia ngomong, setuju aja dulu bro. Jadi customer agree. Yang ketiga, range-use itu menyemangatin bro. Yang keempat, kita build prestige atau build urgency, keinginan dia fitness goalnya apa. Baru yang kelima adalah closing. Jadi inilah 5 pondasi ini yang selalu gue bawa ke manapun gue kerja. Karena kepake juga ya skill itu ya. Kepake. Emang American style untuk dunia penjualan kepake banget. Itu yang keempat apa tadi? Listen, agree, overcome, range-use. Range-use itu apa? Range-use tuh boleh dikatakan kita menyemangatin dia. Ayo. Salah satu contoh mungkin kalau di fitness pasti industry, bisa gitu. Ayo Pak Handoyo,
kita kan udah tahu nih Bapak mau nurunin 10 sampai 15 kg. Berat Ini badan. kan Bapak cari. Terus juga Bapak udah disuruh dokter. Kita ngingetin dia bro untuk mulai. Itu yang gue pakai juga. Habis Renjus gitu baru closing. Kan kalau 4-nya ini udah ini kalau nggak mungkin kalau kita nggak closing. Oh iya, pasti kepake sih di properti kepake juga. Ayo Bapak, Bapak pasti butuh rumah nih atau gimana gitu ya. Pasti bisa lah punya rumah gitu ya. Apalagi properti bro. Properti itu udah kebutuhan utama. Jadi yang balik lagi tadi konsepnya berarti apa tadi TOD ya? LRT ya? LRT konsep TOD. Terus yang kedua adalah lokasinya prime, terus juga fasilitasnya kita memang pada umumnya sih kita nggak jual fasilitas, cuman kita jual konsep yang belum ada di Indonesia kan antara apartemen terkoneksi dengan pasar Intermoda bro, Skywalk. Oh iya dekat Intermoda, dekat juga Ion juga dekat mall ya. Dekat semua surrounding area gua nih hanya 2 kilo ke Ion Mall. Terus Atma Jaya kampus juga hanya cuma 1,3 kilo Atma Jaya. Terus juga CBD-nya hanya 2 kilo, jadi surroundingnya sebenarnya sudah jadi, Pak. Ada ini nggak saran Pak buat yang anak muda juga yang baru lulus sekolah ya SMA itu, tapi dia kan patah semangat nih nggak punya titel ya seperti Bapak juga. Itu apa sih Pak yang harus maksudnya yang harus dilakukan gitu? Kan saat ini apalagi pandemi ya kan banyak orang PHK. Mana sih biar tetap berjuang juga nih seperti dulu Bapak mulai ya gitu. Jadi kalau gua pribadi sih tetap masih belajar banyak nih bro, masih banyak belajar, cuman mungkin pesan buat anak yang SMA anak tadi muda, milenial menghadapi pandemi ini sih gua selalu pesen jangan berhenti produktif. Betul memang ini kan pandemi ini semua banyak perusahaan PHK mengurangi, bahkan brand-brand besar pun sekarang juga berjatuhan. Ya banyak kok kalau kita tetap mau produktif, banyak hal ya, salah satu jadi ya kita bikin konten, tetap berusaha. Mungkin kalau buat milenial bersyukurlah kalau teman-teman atau milenial yang saat ini punya ijazah bahkan bisa melanjutkan kuliah. Betul. Gitu. Tapi kebalikan juga sih Pak, kadang kita punya ijazah jadi ya begitu. Kembalikan karena kan Bapak kan dulu ya karena nggak punya ijazah jadi dorongannya kuat, apalagi juga yang saya tahu nih ada dalam keluarga yang broken home ya. Betul. Ya itu kan itu betul. Jadi gini bro, gue juga selalu berpatokan gini, kalau lo mau sukses kuliah, tidak ada satu kuliah atau kampus pun yang menjamin lo lulus kuliah bisa sukses. Betul nggak? Sebenarnya keberhasilan kita tuh ditentukan dari diri kita sendiri sama lo di luar. Makanya gue dulu pilihan gue kalau gue nggak berjuang ya gue akan ketinggalan dengan yang S1, S2 bahkan apa. Cuman karena bidang gue penjualan, gue selalu percaya proses tidak akan pernah mengkhianatin hasil. Jadi kalau lo jalanin proses, jalanin SOP lo sebagai sales, hasilnya pasti ada. Sama kayak project ini LRT Cisauk ini kan juga kebetulan mungkin dulu orang nggak terlalu lihat bro. Orang nggak terlalu lihat, bahkan dulu ada beberapa manajer yang apply, mereka mundur karena banyak isu yang ya negatif lah apa. Cuman gue ngelihatnya nggak dari itu, gue lihat dari peluangnya ini ada ini project bagus karena mungkin Bro Handoyo juga tahu kalau lo jualan tuh lo lagi mindahin keyakinan lo ke orang lain. Betul nggak? Kalau lo nggak yakin getarannya tuh vibrasinya berasa bagus nih orang. Benar. Kalau lo jual sesuatu lo udah nggak yakin, nggak akan terjadi penjualan. Tapi kalau gue prinsip itu dia apapun yang lo jual, apapun yang lo tawarkan, lo harus yakin sama project lo bahwa bagus. Ya. Gitu. Ya mungkin buat milenial, buat siapapun, pandemi ya kita berdua kan harus tetap hidup harus tetap berjalan bro. Mungkin kita tetap ini terus, tetap jaga kesehatan, tetap dalam arti kesehatannya dijaga, imunnya dijaga. Cuman pesan gue sih sama milenial jangan berhenti produktif. Tetap ya. Apalagi sekarang masuk banyak generasi rebahan bro. Apa itu? Generasi rebahan. Tidur. Milenial sekarang tuh pintar-pintar bro, pintar-pintar. Apalagi era sekarang udah pakai sosial media dan lain-lain gitu. Sama mau beradaptasi sih bro. Artinya yang nggak punya titel pun tetap bisa jadi contoh Pak. Ini jadi bisa tetap bersemangat ya. Dengan Pak Glenn ini kan juga sama gitu loh. Nah untuk
sales developer nih Pak, supaya bisa mencapai kesuksesan juga nih kayak Bapak nih. Nah, apa sih yang diperlukan nih skill-skillnya dalam kondisi sekarang? Tetap Mungkin jualan juga. betul, kalau sales developer sih pasti yang utama ya dia harus mungkin banyak sudah dilakukan sama teman-teman di luar. Pastikan harus menguasai product knowledge bro, product knowledge. Kedua, perbanyak relasi, relasi diperbanyak aja. Kalau gue memang dulu jadi sales, gue selalu punya prinsip ngomong sama 10 orang per hari. Kalau lo udah ngobrol 10 sama 10 orang per hari, otomatis lo lagi membangun relasi. Ketiga, double kerjanya. Ketiga, double kerja. Tapi kalau semuanya ini tidak ditunjang sama selling skillnya nggak bagus, komunikasi nggak bagus, itu nggak terjadi penjualan. Jadi mungkin 4 ini aja sih yang gue bisa share. Mudah-mudahan bermanfaat pembincangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Glenn atas ilmunya. Demikian guys, terima kasih udah menonton. Demikian perbincangan kita hari ini. Jangan lupa jika kalian suka video ini, klik like dan subscribe. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Oke, thank you. Terima kasih.